Denny Sumargo mengaku jika dirinya telah melihat foto romantis dan isi chat mesra yang diduga terjadi antara Aden Wong dengan Tisha Ernie. Ya, bukti tersebut didapat Densu melalui Ami yang hadir di podcastnya tanpa diundang baru-baru ini. Rasa kasihan atas nasib ibu yang dipisahkan dengan anak-anaknya membuat Densu akhirnya mau mewawancarai dan tampil di podcastnya. Tak hanya itu, Densu juga menyayangkan anak sulung Ami dan Aden sampai tampil di hadapan publik. Lantas benarkah Densu juga mengungkap alasan mengapa dirinya merasa begitu kasihan terhadap Ami? Benarkah ada kaitannya dengan masa lalu Densu? Dan seperti apa pula dugaan bukti foto mesra dan juga chat mesra antara Aden Wong dengan Tisha Ernie? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara rumah tangga Ami dengan Aden Wong yang dipicu oleh dugaan hadirnya orang ketiga yaitu Tisha Ernie masih terus berlanjut. Tampil di podcast Denny Sumargo, akhirnya Ami membuat klarifikasi. Menurut Densu, saat itu Ami menunjukkan foto mesra kedekatan suaminya dengan Tisha Ernie. Selain itu, isi chat yang ditunjukkan Ami kepada Densu saat itu adalah berupa croppingan WA dari keduanya. Saya bilang kalau ada buktinya saya mau, dan dia bawa buktinya. Dia tunjukkan bukti foto, dia tunjukkan bukti WhatsApp segala macam. Ya saya nggak tahu ini bukti kan bisa benar bisa tidak. Tapi paling tidak saat itu dia menunjukkan keseriusan dan fakta yang dia punya. Walaupun saya belum tahu itu benar atau tidak. Ya udah saya dengarkan. Bukti ada. Ya mesra sih. Tapi nggak tahu itu buktinya benar atau dia buat kan. Saya nggak tahu kan. Cuma memang mesra di situ. Bukti foto ada gitu. Iya, tapi saya nggak tahu itu diedit atau enggak ya. Bukan urusan saya mau pergi ngurus itu diedit apa enggak. Saya kan bukan hakim, gitu. Saya hanya memberikan wadah aja. Kalau Jadennya juga mau ke tempat saya juga saya oke. Tapi kalau ngundang sih kayak pikir enggak ya. Saya takutnya maksudnya terlalu jadi saya goreng masalah keluarga orang itu nggak ada solusinya. Masalahnya tuh di pengadilan di sana Singapura. Itu penyelesaiannya di situ. Nggak tahu aku, karena itu masalah keluarga mereka hanya dia yang tahu sama Tuhan itu. Kalau ditanya masalah analisa gue, walaupun gue tahu gue nggak akan kasih tahu, karena gue tidak punya hak untuk memberitahu masalah begitu. Itu urusan mereka gitu loh. Mau siapapun playing victim dalam hal ini, kebenarannya pasti akan terkuak di pengadilan keluarga. Kalau memang mau diselesaikan. Tapi kalau hanya adu-adu argumen di sosial media, anak-anaknya juga ikut rusak nanti. Prahara rumah tangga Aden Wong dengan Ami yang melibatkan anak sulung mereka hingga tampil di depan publik sangat disayangkan oleh Densu. Menurut Densu, Aden Wong seharusnya tidak membiarkan putrinya ikut terlibat, kecuali untuk keperluan tampil di pengadilan dengan memberikan kesaksian terkait permasalahan orang tuanya. Tak hanya itu, Densu juga menyayangkan kehadiran sang anak di suatu podcast yang seharusnya tidak perlu dilibatkan. Menyayangkan, tapi ya gue yakin orang yang membiarkan dan mau itu terjadi punya alasan dia sendiri, dan ya itu urusan mereka. Mereka yakin dan dipikir itu cara yang terbaik, ya oke lah. Saya menyayangkan sekali akhirnya anak yang tidak perlu hadir
nongol ngapain gitu loh. This is parents, please stop it gitu. Anak di bawah umur, no, don't go there gitu loh. Whatsoever is that, don't go there. Karena anak kecil itu harus, kalau mau protect anak itu, don't bring it to your problem as a parents. Itu tuh poin gue gitu. Mungkin aja saya nggak tahu. Kalau memang benar, bring it to the court. Ya ngerti kan? Bawa ke pengadilannya, jangan bawa ke publik gitu loh. Kalau ke publik kayak gitu kan anak ini kan dia sekolah nanti anak-anaknya tambah bully dia, ngerti nggak sih maksud gue? Berarti menyayangkan ketika anaknya hadir di podcast. Iya, yang satu podcast dokter. Iya, gue menyayangkan. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue nggak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individu yang gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali, mau dia benar atau tidak bukan di situ tempatnya. Bawa ke pengadilan, biar dia berbicara di sana karena di sana tempat. Karena urusan anak itu kan urusan hak asuh, itu biar di pengadilan. Lu bayangin ya, lu punya anak ya, itu masih kecil, belum terlalu tahu semua lah. Dia lu framing dia, lu taruh dia di media sebagai jejak digital, come on lah. Lu nggak blur mukanya, stop. Jangan lah. Denny Sumargo juga menjelaskan kronologi mengapa Ami bisa ada di podcastnya. Menurut Densu, ibu 4 anak ini datang sendiri ke podcastnya untuk diwawancara tanpa diundang. Hal itu pun ia lakukan lantaran ingin dibantu oleh Densu dalam menyelesaikan permasalahannya dengan sang suami. Iya, seorang wanita yang kehilangan anaknya dibawa. Kebetulan beliau datang sendiri ke tempat saya ya. Sekali lagi nih buat tegesin ya, saya bersimpati sekali untuk seorang ibu yang kehilangan anak. Saya nggak tahu masalah rumah tangga mereka seperti apa, dan saya nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Netizen yang mungkin bisa nilai sendiri. Tapi yang paling pasti masalah mereka itu harus selesai di pengadilan keluarga. Di Singapura setahu saya, family court, bukan di public court. Sekarang masalahnya dibawa ke public court, meminta bantuan untuk mengklarifikasi dan memviralkan masalah yang dialami karena tidak ada pertolongan yang didapat. Saya kan juga sebagai seorang seorang podcaster, saya lihat ya ini ada cuannya ya. Gue jujur loh. Tapi gue juga ngelihat bahwa ibu yakin karena ini masalah nanti takutnya begini. Jadi gini, gue sebagai podcaster, gue cari duit. Tapi gue juga mikirin ke depannya. Gue tidak akan mau mempodcast orang itu sebelum mereka benar-benar yakin apabila berbicara tentang sesuatu yang sangat krusial. Nama baik seseorang, keluarga, anak-anak. Karena impactnya gede banget. Dan dia bilang saya udah gak ada solusi, saya bingung. Saya juga kasihan ya. Jadi akhirnya saya kasih wadah. Thank you so much for all your support and your kind words. It really made me stay strong. I'm still not with my kids. I believe my kids are somewhere in Johor Bahru now. But I will be patient. I believe I will reunite with my kids very soon with all your support and your prayer. Thank you so much. Denny Sumargo juga memberikan pesan menyentuh untuk Ami dan Aden Wong atas permasalahan rumah tangga mereka. Pesan itu pun disampaikan Densu karena ia belajar dari pengalaman hidupnya sendiri yang berasal dari keluarga broken home. Ya, Densu melihat ada kejanggalan pada keluarga Aden Wong dan Ami selama 2 tahun terakhir. Sebab diketahui selama 16 tahun rumah tangga mereka baik-baik saja. Apapun yang terjadi ke depan, Densu pun ingin agar Aden dan juga Ami memilih langkah perdamaian sehingga bisa berkumpul lagi sebagai sebuah keluarga. Jadi susah juga sih sebenarnya, makanya gue nggak tahu nih episodenya bertahan sampai kapan dan jangan sampai akhirnya terlalu banyak impactnya untuk mereka semua. Si Bapak Edennya, si Ibu Eminya, dan anak-anaknya. Mereka tuh keluarga dulu dan semuanya baik-baik saja selama 14 tahun. Hanya 2 tahun belakangan aja everything going wrong aja kalau istilahnya. Nggak ada orang tua yang 100% benar.
dan tidak ada orang tua yang 100% salah. Tidak ada ibu yang mau anaknya menderita, dan tidak ada ibu yang ingin pernikahannya rusak. Begitu pula sebaliknya, bapak ya. Tapi ketika itu menggoncang rumah tangga seseorang atau keluarga, look at dari mana asalnya. Jangan menyalahkan satu sama lain. You are a family. For 16 years you've been together in tears and happy. So look at where is the problem and fix it. Mau lanjut atau tidak, fix it. As a man, showing, tunjukkan, nih gue laki-laki, I'm a leader. As a woman, tunjukkan kebesaran hati bahwa kalau memang harus berpisah, berpisahnya juga dengan baik-baik. Gue tidak ingin membela satu pihak manapun, karena buat gue peran gue dalam membela satu pihak manapun di mana untungnya buat gue. Yang gue inginkan adalah perdamaian untuk mereka, dan mereka bisa menyelesaikan masalah mereka dan lanjutkan hidup mereka, entah dengan bersama atau dengan berpisah. Beralih dari pengakuan Denny Sumargo terkait isi chat mesra Aden Wong dengan Tisha Ernie. Lantas seperti apa pengakuan Ami dan Aden Wong soal prahara rumah tangga mereka dengan hadirnya seorang pelakor? Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Dipisahkan dari keempat anaknya oleh Aden Wong, Ami pun masih terus berjuang agar ia bisa kembali berkumpul bersama keempat anaknya, termasuk bayinya yang baru berusia 4 bulan. Ya, Ami menyampaikan pesan menyentuh kepada anak-anaknya bahwa ia selalu ada untuk mereka. Dan kasus yang kini melanda rumah tangganya bukanlah kesalahan anak-anak. Tak hanya itu saja, Aden pun juga dikabarkan rela tidak bekerja lagi di perusahaannya karena kabar dugaan perselingkuhan dengan Tisha Ernie. So, I want to thank you, Park Hartman, that I heard that he said he will protect my kids. So I appreciate it, and please, yes, protect my kids, and please advise my husband and other media that at least do not expose my kids' face anymore. Put some blur or what, so that kids, the privacy and their face not exposed anymore, please. Second one is I just wanna tell my kids, I hope they can see, because I have no access to the kids, so I hope these medias can let my kids see that I am here, I am fighting for it, and whatever happened, the kids has no fault. Kids are, nothing is your fault. You can do whatever to mommy. Mommy just waiting for you, and I'm fight for it. Soon, mommy gonna get you guys. Alright? So please stay strong. Let's meet very soon. Dia cerita bahwa dia dipecat ya, kan mengundurkan diri ya. Dia dipecat. Iya, dia dipecat. Dia bilang, tapi nggak ada masalah, dia bilang, karena yang aku lindungin anak-anaknya. Jadi di sini juga yang aku nilai adalah Mr. Eden-nya juga ada hal yang positif, di mana yang dia pengen lakukan adalah melindungi anak-anaknya. Oh, kita nggak tahu. Oh, that one I have no idea.
Dalam wawancaranya di podcast Dr. Richard Lee, Aden Wong membantah tudingan Ami jika dirinya diduga berselingkuh dengan Tisha Ernie. Selain itu, bantahan yang sama juga datang dari putri sulungnya yang kini tinggal bersama Aden Wong. Ya, saat kejadian heboh di salah satu rumah sakit, putri sulungnya pun diketahui tampak histeris ketika didekati Ami. Bahkan, Tisha Ernie lah yang menggendong sang bayi. Is that true that Tisha Ernie is your mistress? It's not. Kasian loh anak-anak kayak gitu punya kita pojokkan. Kayak gimana ya kalau misalnya kalian, menurut kalian, aku bertanya dengan kalian yang ada di rumah, kalau misalnya anak-anak kalian mau bercerita sesuatu terus kita ngomong ini pasti dicuci otak, pasti cuci otak, pasti cuci otak, bisa jadi iya. Tapi nggak semudah itu mencuci otak anak 12 tahun. Apakah benar Tisha Ernie itu adalah selingkuhan papamu? Nanya dengan anak 12 tahun. Untuk menutupi kebenaran masih bisa. Kayak kalau bapak yang baik masih bisa ngomong, oh iya mamamu seperti itu karena aku juga yang salah, aku juga yang selingkuh, contohnya kayak gitu, punya dia tersakitin. Tentu kalau soal seperti ini kan nggak mungkin. Mama kenapa seperti ini ya? Iya, emaknya memang seperti ini. Mungkin ditambahin mungkin ya. Tapi tidak menghilangkan hal-hal yang abusive tadi ya. Yang aku rasakan adalah semuanya benar. Sang anak benar, sang bapak benar, sang ibu benar. Tapi semuanya juga salah. Sang bapak juga salah, sang ibunya juga ada salah. Aku percaya dalam rumah tangga kita nggak bisa ngomong 100% istri yang salah, 100% suami yang salah. Kita harus bijaksana. Aku sudah terlalu banyak di 2023 kemarin bertemu dengan janda-janda glowing. Aku percaya sih semua teks kesalahan masing-masing gitu. Semua itu punya porsi kesalahan masing-masing. Cuma memang kesalahan yang paling besar itu adalah cheating memang. Di Indonesia kan nggak bisa memaafkan untuk perselingkuhan. Salahnya adalah ya berselingkuh, Wak. Beralih dari Ami yang akhirnya angkat bicara. Lantas, seperti apakah telisik praktisi hukum atas perhara Ami versus Tisha Ernie dan Aden Wong? Benarkah Aden Wong akan dideportasi dari Indonesia dan Tisha Ernie pun akan ditahan? Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Menelisik perhara dugaan perselingkuhan Aden Wong dengan Tisha Ernie, praktisi hukum mengatakan bahwa kasus tersebut bisa diselesaikan oleh pihak penegak hukum di Indonesia. Mengacu pada laporan Ami di Polda Metro Jaya kemarin, jika terbukti bersalah, Aden Wong pun bisa dideportasi dari Indonesia. Sedangkan untuk Tisha Ernie, ia pun bisa dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Dan ini menarik karena kenapa? Ibu Ami dengan suaminya itu mereka sama-sama warga negara asing dan terikat dengan aturan hukum yang berlaku di negaranya. Artinya pernikahan mereka dilangsungkan di mana? Sehingga kalau memang terjadi permasalahan, terutama ada dugaan-dugaan pelanggaran, maka kedua orang ini bisa menggunakan pengadilan ataupun pihak kepolisian negara setempat. Nah, karena kejadiannya di Indonesia, kebetulan di sini ada aturan hukum yang berlaku terkait perkawinan bagi warga negara, terutama warga negara Indonesia, itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di mana kalau memang kasus warga negara asing tersebut yang akan kita lihat nanti, apakah mereka berdua sudah tercatat di dalam
catatan sipil. Kalau terkait kasus pidana untuk Aden Wong, hanya satu, yaitu deportasi. Karena Aden Wong diduga, yang bernama Aden Wong ya, diduga Aden Wong namanya, itu melakukan suatu permasalahan yang membuat sejagat maya heboh. Sehingga wajib pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk melakukan antisipasi masalah hukum, salah satunya dengan deportasi. Kita harapkan peranan dari KPAI ataupun menteri kita, Menteri Perlindungan Anak dan Ibu juga, yaitu bisa turun tangan di dalam kasus ini sehingga hak-hak sang ibu itu tidak terbengkalai. Dan saya yakin pihak kepolisian akan bekerja cepat dan akan menangani kasus ini secara komprehensif, dan pihak imigrasi juga pasti tidak akan diam, juga akan mengali informasi terkait sang suaminya. Saya tetap semangat dan saya akan dukung Ibu Ami sebagai korban dari kekerasan. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.